Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fajria Isnaini dari kelas 2 PAIF dengan NIM 22411040227. Saya membuat video ini karena untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat ilmu, dan di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat ilmu dari Mullah Sadra dan Al-Jabiri. Yang pertama dari Mullah Sadra sendiri. Mullah Sadra adalah seorang filsuf yang terkenal yang bernama aslikan yaitu Sadr ad-Din Muhammad bin Ibrahim bin Yahya al-Qawami al-Shirazi yang lahir di Iran tahun 72 dan wafat di Irak. Mullah Sadra ini berhasil memadukan 4 hal atau 4 tradisi keilmuan dalam filsafat. Ini menurut Fazlur Rahman. Yang pertama, filsafat peristentik dari Ibnu Sina. Yang kedua, filsafat harmonisasi dari Suhrawardani. Dan yang ketiga, kalam baik itu Sunni maupun Syiah. Dan yang keempat itu Sufisme dari Ibnu Arab. Menurut Syekh Hussein Nasr sendiri, Mullah Sadra juga mengkombinasikan atau mengintegrasikan ke dalam 3 bagian, yaitu yang pertama Irfani, Burhani, dan Bayani. Irfani ini lebih ke tasawuf atau yang corak ilmunya itu iluminasi atau intelektual. Nah, yang Burhani ini penalaran rasional, dan yang ketiga yang Bayani ini tekstualitas agama atau terutamanya kepada kalam. Nah, apa sih keistimewaan dari Mullah Sadra ini? Mullah Sadra ini berhasil memadukan ketiganya atau menyatukan ketiganya. Jadi terjadi sintetis filsafat baru yang mendamaikan hal-hal yang berbeda sehingga layak disebut sebagai aliran tersendiri. Jadi Mullah Sadra ini dapat menggabungkan semuanya, seperti ilustrasi, jika sayuran dimakan sendiri-sendiri seperti wortel dimakan sendiri, sawi dimakan sendiri, itu akan kurang rasanya. Tetapi jika sudah dijadikan satu seperti menjadi sayur capcay, mungkin itu akan menjadi lebih enak rasanya, seperti itu. Ya, lalu ada teori utama Mullah Sadra, teori atau prinsip utama dari Mullah Sadra. Yang pertama yaitu as-sholatul wujud, yang kedua tasqihul wujud, yang ketiga al-harakatul jawhariyah. Apa sih as-sholatul wujud itu? As-sholatul wujud itu keaslian wujud. Jadi wujud adalah realitas yang fundamental, bukan mahiyah. Nah, yang kedua yaitu tasqihul wujud. Wujud itu satu, tetapi manifestasinya bertingkat. Wujud itu satu, tetapi penampakan atau kekuatannya itu berbeda. Seperti Suhrawardani itu mencontohkan seperti cahaya matahari, cahaya bulan, cahaya lampu. Itu penempatannya maksudnya sama, cahaya itu satu cahaya, tetapi manifestasinya atau kekuatannya itu berbeda. Seperti cahaya matahari itu lebih terang. Nah, yang selanjutnya yaitu filsafat dari Al-Jabiri. Siapa sih Al-Jabiri itu? Jadi Al-Jabiri itu adalah seorang filsuf Maroko dan Arab yang paling terkenal. Dia lahir di Maroko tahun 35 dan wafat 2010 di Casablanca, Maroko. Dia bernama asli Muhammad Abid Al-Jabiri. Nah, dia menjadi tokoh yang produktif, maka salah satu karyanya yaitu menghasilkan dalam bidang Al-Quran. Dia juga mencetuskan epistemologi nalar Arab. Jadi dia bertanya, bagaimana sih dia dapat memahami nalar orang-orang Arab. Jadi dalam konsep Al-Jabiri ini ada 3, yaitu yang pertama Bayani, Burhani, dan Irfani. Yang pertama Bayani ini pure dari budaya Arab semua. Nah, Bayani ini dilandaskan dari teks yang sudah pasti benar, seperti itu. Yang kedua yaitu ada Burhani. Burhani ini banyak bergesekan dengan filsafat, filsafat Yunani terutama. Nah, Burhani ini sumbernya itu dari realita, dari alam sosial manusia. Nah, ini sangat bergantung pada budaya atau keilmuan yang dihasilkan manusia. Yang ketiga yaitu ada Irfani, banyak bergesekan dengan tasawuf. Nah, Irfani ini bersumber dari langsung dari realitas yang mutlak dari Tuhan, seperti itu.
Ya, jadi pendekatan yang digunakan Al-Jabiri dalam melakukan kajiannya terhadap objek penelitian adalah dengan menggunakan pendekatan historis filosofis atau mengubah tradisi yang kurang relevan dengan realitas yang bersikap etis terhadap tradisi yang relevan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.